Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Oke sobat-sobat, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari jin. Kata siapa? Menurut anggapan saudara-saudara kita yang non muslim ini. Perlu buktikan aja. Tidak ada saksi saat Nabi Muhammad menerima wahyu saat itu. Jadi Nabi itu berdusta. Gimana pendapat Kodondi? Tanya, Yesus ketika ditenteng sama iblis ke atas gunung yang paling tinggi itu saksinya siapa gitu? Ya, itu aja. Kok bisa Tuhan ditenteng sama iblis? Kok bisa iblis mencobai Tuhan penciptanya gitu? Bukannya harusnya terbalik? Terus saksinya siapa gitu? Yang membawa Yesus ke atas gunung tinggi, Yesus dibawa sama iblis, saksinya siapa gitu? Siapa yang ikut terbang gitu? Ya. Kalau mereka bisa jawab saksinya siapa, nah baru kita cari tahu. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dan saya bagikan. Bagaimana diskusi para mu'alaf. Dalam diskusi tadi mereka berkata, siapa saksinya ketika Yesus ditenteng iblis ke atas gunung? Saudara yang terkasih, inilah pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang berusaha menyesatkan orang-orang Kristen. Dengarkan sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus dibawa untuk dicobai itu dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 1 dari Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi saksinya adalah Roh Kudus. Sehingga setelah selesai apa yang Yesus buat atas iblis dan Yesus menang atas iblis, maka Yesus menyampaikan kesaksian itu kepada murid-muridnya. Sehingga ditulis oleh Markus, Lukas dan Matius sebagai saksi hidup apa yang diceritakan Yesus kepada mereka dan disaksikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah saksi yang kuat karena Roh Kudus tidak pernah berdusta, sehingga ditulis oleh Markus, Matius dan Lukas, saudara. Nah, tadi dalam diskusi juga mereka berkata, masa setan mencobai Tuhan yang menciptakannya? Saudara perhatikan di Ayub, setan berkomunikasi dengan Sang Pencipta untuk mencobai Ayub. Di sini yang setan coba bukan Sang Pencipta, tapi dia mencobai Yesus yang adalah inkarnasi dari firman. Setan tahu bahwa Yesus ini inkarnasi dari firman, tujuannya untuk mengerjakan karya keselamatan. Makanya setan berusaha menggagalkan dengan berbagai macam cara agar Yesus yang inkarnasi dari firman ini kalau bisa gagal di dalam menjalankan tugasnya untuk mengerjakan karya keselamatan. Namun iblis tidak menang dan Yesus menang atas semuanya lewat kematiannya di atas kayu salib, membuat maut dikalahkan, semua dosa dikalahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, membuktikan Yesus Kristus menang atas maut dan menang atas dosa-dosa yang ditebus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Dan hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia menang atas segala-galanya. Karya keselamatan dikerjakan dengan sempurna
dan semuanya diselesaikan dengan baik di atas kayu salib, menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Firman yang jadi manusia. Dia bangkit dari kematiannya, Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saksinya itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah saksi yang kuat membuktikan kepada dunia bahwa Dia, Yesus Kristus, itu dicobai oleh iblis. Namun Yesus menang, dan kesaksian itu terbukti dan akhirnya dicatat oleh Matius, Lukas, dan Markus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus menang atas pencobaan itu yang dikerjakan oleh iblis. Dia tidak berhasil karena Yesus Kristus adalah Firman Allah yang kekal, namun Dia adalah manusia kudus dan benar. Tidak ada satu dosa pun ada pada Yesus ketika Dia datang dalam rupa manusia. Dan sekali lagi, Firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah berbohong. Semua yang dituliskan dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya berdasarkan ilham Roh. Baik juga apapun yang dikatakan oleh Yesus, semuanya itu ya dan amin, membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya, karena mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.